Itulah perkataan keberanian diulangi ayat 19 dan juga ayat 20 ada perkataan keberanian. Dalam bahasa aslinya adalah parousia. Dan saya mau dalam bahasa Inggris, kalau parousia itu sebenarnya jauh melebihi makna keberanian. Saya ada tulis di sini, parousia in Greek means speaking freely in complete freedom. You speak openly, frankly, boldly, and completely. Saya ulangi, speaking freely in complete freedom. Berbicara dengan bebas, dengan keyakinan yang penuh, secara terbuka, secara komplit. Dalam Kisah Rasul 20, waktu Paulus sudah tahu dia akan ditangkap di Yerusalem, dia memanggil penetua di kota Miletus dari Efesus, dari pemimpin suratan ini, kota Efesus. Dan dia mengatakan seperti ini, bahwa dia tidak menahan apa yang baik daripada jemaat di Efesus. 3 tahun Paulus menetap di kota Efesus, memberitakan Injil, mengajar jemaat yang dia injili. Dan dia katakan, dia memberitakan seluruh maksud Tuhan. I declare to you the whole counsel of God. Paulus tidak menahan atau menyorok atau menyembunyikan sebahagian kebenaran firman Tuhan. Saudara, itu diantaranya kenapa perlu ada parousia atau keberanian. Saya juga alami ini, saudara. Mungkin pada pandangan saudara, pastor macam berani juga. Tapi sebenarnya saya bukan orang berani. Hanya Roh Kudus saja yang memberi keberanian. Inilah pergumulan setiap hamba Tuhan. Kadang-kadang kalau dia lihat orang kaya duduk di sana, atau orang ada jawatan tinggi, menteri kan, wah lain sudah khotbah dia itu. Lain itu. Dia sudah menahan sebahagian kebenaran. Cobalah suruh mereka orang kaya dengar khotbah saya 2 minggu yang lalu, kan? Rasul Yakobus membidas orang kaya yang menindas pekerja mereka. Mana tahu ada majikan yang buat yang salah, duduk lagi di depan, di sofa lagi. Kadang-kadang hamba Tuhan itu bukan senang untuk berbicara dengan parousia, dengan berani. Itulah pohon Paulus memohon supaya Tuhan memberi keberanian kepadanya untuk memberitakan rahasia Injil. Saudara, hari ini saya tidak akan ulangi apa yang saya sudah banyak kali kupas tentang rahasia Injil menurut suratan Efesus. Sebab semua ada dalam rekaman, mungkin bulan 10 yang lalu lagi, bab yang kedua tentang perpaduan kaum melalui Injil. Di antara rahasia Injil atau rahasia Kristus, atau kekayaan Kristus di dalam Injil, adalah menyelamatkan segala suku, kaum, dan bangsa. Bahwa pendatang dan orang asing dianggap orang yang sewarga dengan bangsa pilihan Tuhan, orang Yahudi. Tidak lagi ada tembok pemisah di antara bangsa pilihan orang Yahudi dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi yang dahulu kala tanpa Kristus disebut sebagai pendatang dan orang asing atau bangsa asing, tetapi sudah dibawa dekat oleh Injil, oleh darah Kristus. Di dalam Yesus terbentuk satu manusia baharu di dalam Kristus, one new man in Christ. Itu diantaranya rahasia Injil. Wah, saudara perhatikan kalau message ini sungguh-sungguh kita hayati dan hidupi dan jiwai, saudara. Dan saya mau bertanya, saudara, sama ada di gereja kadang-kadang masih ada unsur berkauman, masih lagi ada unsur membenci bangsa yang lain. Saudara, kenapa, saudara? Kadang-kadang dunia boleh saja masuk di gereja. Sebab kalau orang itu asyik berpolitik,
Dia pergi balai raya hari Sabtu, wah dia dengar itu ucapan politik berapi-api. Bangsa kami lah terunggul. Wah bangsa itu dia sudah rebut semua bisnis umat kamu, dia kuasai. Bangsa kami pulang begini. Wah dia 1 jam dia dengar, dia penuh sudah otak dia. Hari Minggu dia pergi sembahyang, dia punya giliran khotbah. Susah dia mau berkhotbah mengasihi semua bangsa lain, sudah dia punya jiwa atau hati. Jadi berhati-hati saudara. Berhati-hati. Sebab perjuangan dunia itu amat bertentangan dengan rahasia Injil yang kita perjuangkan di dalam Kristus. Merangkumi segala suku, kaum, dan bangsa. Langsung tidak ada pilih kasih di dalam Tuhan. Kita akan menginjili siapapun dan melayani mereka seperti Tuhan kehendaki. Inilah rahasia Injil. Dan Paulus katakan, aku melayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Maksudnya dia menanggung, dia membayar harga, saudara. Wah saudara, kalau saya pikir semua ini, tadi pun saya alami sedikit kesusahan sebab mau naik di gereja ini. Syukur saya masih ada kereta yang ada 4-wheel drive. Saya suka juga mau kasih masuk dulu itu low gear. Saya bilang, wah kalau tidak di KK selesa, tidak payah pakai low gear. Mungkin itu saja. Sedikit saja mungkin kemuskilan, atau mungkin menanggung sedikit, mau jalan sekejap. Tetapi Paulus sanggup dipenjarakan, saudara. Oh, luar biasa. Nanti kita akan sampai ke ayat yang terakhir. Apakah maksudnya mengasihi Yesus dengan kasih yang tidak binasa? Oh, luar biasa. Sanggup melayani Tuhan seperti Paulus. Dan bahagian yang kedua, saudara, adalah tentang rakan sepelayanan Paulus yang dinamakan, ini bahasa Yunani mungkin lebih sedap didengar. Kalau bahasa Melayu lain sedikit, Tikikus nama dia, ayat 21. Dan saudara ini yang menyampaikan surat Paulus yang dia tulis, sebab dia berada di penjara. Inilah teman pelayanan Paulus. Dan mungkin poin yang pertama dalam bahagian kedua ini adalah, saudara, tidak semua orang dapat menjadi rasul atau pelayanan dia seagung atau sehebat Paulus. You must know whether you are second or third in God's ranking. Dalam 1 Korintus 12 mengatakan Tuhan menetapkan pertama rasul, kedua nabi, ketiga pengajar. Saudara mesti tahu di mana menurut ukuran iman saudara. Apakah panggilan dan karunia saudara? Jangan hanya mau nomor 1. Banyak perkara yang tidak baik berlaku di gereja karena semua pun mau nomor 1. Semua pun mau itu jawatan. Sedangkan Tikikus, mungkin saudara lihat peranan dia kecil saja. Dia hanya menyampaikan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Tetapi Paulus menggelar dia beloved brother, saudara yang kekasih. A faithful servant, diakonos, seorang deacon yang setia di dalam Tuhan. Dan seperti yang saya katakan, kaidah penyampaian message pada abad yang pertama, ada satu perkara yang diulangi, yaitu perkataan hal elwa. Paulus mau jemaah di Efesus tahu tentang keadaannya. Apa yang dia sedang lalui, memang dia di penjara, tapi mungkin orang mau tahu cerita, berita tentang Paulus. 2 kali disebut di sini. Di antara amanat atau tugas Tikikus adalah menyampaikan berita tentang Paulus, tentang pribadi Paulus. Saudara, perkara ini penting sebab pemimpin rohani ini, dia ada hubungan yang baik dengan jemaat yang dia layani. Dan jemaat di Efesus, kalau saudara baca dalam bab yang ke-20, mereka menangis. Paulus menangis waktu meninggalkan penetua-penetua di Efesus. Dan Paulus mengatakan, saya melayani engkau dengan
tangisan, with tears. Luar biasa, Paulus sangat mengasihi jemaat di Efesus. Dan balasannya, timpal balasnya adalah jemaat Tuhan Efesus juga mengasihi Paulus. Jadi mereka mau tahu berita tentang Paulus. Saudara, perkara ini sangat penting. Sebab beberapa minggu yang lalu dalam kelas tunas remaja, waktu saya mengajar tentang Yohanes 10, tentang seorang gembala. Domba itu mengenal suara gembala. 3-4 kali diulangi dalam 10 ayat. Bab 10 itu, saudara boleh baca itu. Dan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala itu memimpin, menuntun kawanan domba itu keluar. Dia kenal setiap nama dombanya. Setelah dia menuntun, dia keluar kepada mungkin berumput hijau. Dan domba itu mendengar suara gembala. Saya coba terapkan itu kalau secara manusiawi. Sebab Yesus ini gembala agung, tidak kelihatan. Dan dalam Efesus 4 pun dia katakan dia menetapkan rasul-rasul, nabi-nabi, dan gembala-gembala. Jadi bagi saya, saudara, ini tetap menjadi visi saya. Setiap gereja SIB harus memiliki sekurang-kurangnya seorang gembala. Saya ulangi, saudara. Setiap gereja SIB, mungkin 650, saya tidak ada senarai yang terkini. Sebab inilah kehendak rencana Tuhan. Setiap sidang jemaat itu domba kan, harus sekurang-kurangnya seorang gembala. Kalau gereja yang besar, macam waktu saya di Likaskun, saya dibantu. Pertama-tama ada pastor kanak-kanak, pastor Lucy. Kemudian pastor Tenny. Sekarang dia Setiosa Agung, dia adalah pastor muda-mudi. Jadi ada 2 gembala menggembalakan sidang jemaat di Lika, sebab mungkin lebih 400 jemaah waktu itu. Saudara, dan saya masih ingat ada seorang bertanya, dan adik ini luar biasa. Saya sangat sayang dengan adik yang bertanya. Saya takut nanti ada orang salah paham. So pertanyaan dia luar biasa. Dia bilang, bolehkah saya ada gembala di luar Indah Permai? Bolehkah saya ada gembala sidang di luar gereja Indah Permai? Wah, susah saya mau menjawab. Kalau saya cepat ambil hati ya, kenapa adik ini tidak mau terima saya sebagai gembala sidang? Tapi saya langsung tidak ambil hati. Saya menjawab dengan baik. Saya bilang, sekarang memang banyak hamba-hamba Tuhan. Jadi tidak salah, sebab seperti yang saya katakan kan, banyak ini kebaktian online SIB. Saya sendiri kadang-kadang menuntun SIB Likas, kadang-kadang di SIB KL, kadang-kadang SIB Skyline. Saya menuntun, jadi tidak salah. Cuma Tuhan menetapkan seorang gembala di satu sidang. Jadi lebih baik menerima gembala ini, sebab biasanya suara Tuhan, gembala agung itu disampaikan melalui gembala manusia yang ditempatkan Tuhan di gereja itu. Oh saudara, luar biasa. Itulah saya kongsikan, apa yang saya kongsikan per bulan firman Tuhan hari ini. Bahwa waktu saya ragu-ragu, adakah ini hanya hikmat manusia ataupun double work? Kalau saya berhenti berbicara, ada alih kebaktian online lain kan? Tapi Tuhan meyakinkan bahwa saya harus terus berbicara. Saya harus terus menggembalakan kawanan domba yang telah dipercayakan kepadaku. Maksudnya, saudara, saya berdoa dan sangat mengharapkan semua jemaat Indah Permai boleh menerima siapapun Tuhan utus. Mana tahu lain kali ada lagi gembala yang akan sampai di gereja Indah Permai. Dialah gembala. Dan dia akan menuntun saudara. Memang kita ada gembala agung, kita ada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kita, yang mengajar kita, yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Saudara, yang terakhir tentang ini hal Elwa Paulus ini adalah, maksudnya saudara, untuk mengenali pemimpin Anda dengan lebih baik, kadang-kadang saudara perlu tahu berita pemimpin